Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 19 sampai dengan 21. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan Dia. Tetapi mereka tidak dapat mencapai Dia karena orang banyak. Maka diberitahukan kepada Yesus, "Ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan dikau." Tetapi Yesus menjawab, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini mengenai kita bersaudara. Saudara-saudari, relasi kekeluargaan adalah penting bagi hidup kita. Setiap dari kita pastinya memiliki keluarga, orang tua, saudara-saudari, dan keluarga besar. Apakah kehidupan dalam keluarga menghantar kita semakin mencintai Tuhan? Injil mengisahkan ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengannya. Mereka tidak berhasil mendekati Yesus karena ada begitu banyak orang yang mengerumuni Dia. Dalam konteks ini, orang yang melaporkan kepada Yesus yang mengatakan bahwa ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan dikau, bisa dipandang sebagai isyarat tersembunyi untuk menuntut kemudahan tertentu. Akan tetapi apa yang terjadi? Yesus justru memberikan jawaban yang tidak masuk akal. Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Kriteria siapa yang pantas disebut sebagai saudara-saudara Yesus dengan sangat jelas disampaikan oleh Yesus sendiri. Ukurannya bukan relasi hubungan darah, melainkan siapa yang menjadi pelaksana sabda Allah. Banyak orang termasuk kita menyebut diri sebagai pengikut Kristus. Sahabat Yesus bukan saudara sebapa dengan Yesus. Tetapi tidak banyak orang yang benar-benar layak menyandang gelar tersebut. Perjuangan yang sulit dan tidak mudah harus dilalui kalau kita mau menjadi pelaksana sabda Tuhan. Sabda Allah sudah diberikan kepada kita sebagai bantuan untuk mengukur hidup kita dan menjadi pedoman hidup serta langkah kita. Sabda itu hanya akan bermakna kalau dibaca, didengarkan, direnungkan, dan kemudian dilaksanakan. Sabda yang sama diberikan Allah kepada semua manusia, yang membedakan adalah cara kita menanggapi dan melaksanakannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita seringkali menganggap bahwa saudara itu adalah orang yang memiliki hubungan darah dalam suatu keluarga. Kita lebih peduli dengan orang yang masih ada hubungan keluarga atau saudara dekat dibandingkan dengan orang lain. Akan tetapi Yesus mengajarkan kepada kita bahwa ibuku dan saudara-saudaraku adalah yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Mari kita bersaudara satu sama lain dalam ikatan firman Allah yang menjadi pemersatunya.
Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan kepada-Mu. Kami berterima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih juga untuk udara sejuk dan segar di pagi hari ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita di hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.